Halo, saya Iqbal Muatiski akan menceritakan sebuah roman yang berjudul Der Vorleser karya Bernhard Sling. Pada tahun 1995 di Berlin, terdapat seorang pengacara bernama Michael Berg. Dia sedang melihat sebuah kereta tram lewat dari balik jendela rumahnya dan itu kemudian membawanya kembali ke tahun 1958. Masa itu merupakan pasca pemerintahan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dalam kelas baliknya, sebagai seorang bocah 15 tahun, Michael saat itu sedang berada dalam sebuah tram dan ia sedang memasang mual. Lalu kemudian dia turun sebuah jalan dan berhenti di dekat sebuah gedung apartemen. Michael muntah dan bertemu dengan seorang wanita kondektur tram. Wanita tersebut hampir menginjak muntahan Michael saat berjalan pulang menuju rumahnya di Bahnhofstrasse. Lalu wanita kondektur tram tersebut memastikan muntahan Michael dan mengantarkannya pulang ke Blumenstrasse. Setelah diperiksa oleh dokter, Michael didiagnosis menderita penyakit semacam demam berdarah dan harus menjalani karantina di rumahnya selama 3 bulan. Setelah dia sembuh, dia langsung mengunjungi Hannah, wanita kondektur tram tersebut. Dia berniat membawa bunga untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Awalnya, Hannah menanggapi cara biasa kedatangan Michael, tapi kemudian dia mulai sedikit demi sedikit tertarik kepada Michael. Michael bilang bahwa ia senang membaca. Sampai suatu saat Hannah memberi syarat kepada Michael jika dia mau tetap berhubungan, Michael harus membacakan cerita untuknya. Sewaktu-waktu Michael ingin mencoba suasana yang baru. Dia mengajak pacarnya ini jalan-jalan ke sebuah desa dengan bersepeda. Mereka pun berhenti di sebuah kantin untuk makan siang. Jika dia saudara bingung, Hannah seperti kebingungan. Dia meminta Michael untuk memesankan makanan untuknya. Mereka menjadi semakin dekat dan Michael semakin melupakan pergaulan dengan teman sebayanya. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama Hannah. Suatu hari, Hannah dipanggil oleh atasannya dan memberi kabar bahwa ia akan dipromosikan ke kantor pusat di kota Berlin. Menyadari bahwa ia akan berpisah, Hannah pun jadi galau. Hingga dia bersikap dingin kepada Michael yang sedang berulang tahun. Hannah meminta agar Michael harus kembali bergaul dengan teman-temannya. Harinya, saat Michael mengunjungi apartemen Hannah, kamarnya sudah kosong. Hannah telah pindah tanpa membari Michael. Selepas momen tersebut, Michael pun jadi penyendiri dan kepribadiannya menjadi tertutup. Waktu loncat ke tahun 1966. Saat itu Michael sudah menjadi mahasiswa hukum di Universitas Heidelberg. Profesor mengajaknya untuk menyaksikan persidangan terhadap beberapa wanita yang tuduh membiarkan 300 wanita Yahudi mati di sebuah gereja yang terbakar ketika mereka menjadi penjaga Schutzstaffel atau SS Nazi pada tahun 1944. Di sana Michael kaget melihat bahwa Hannah ternyata salah satu dari 6 terdakwa. Bukti kunci dalam persidangan adalah kesaksian dari Ilana, wanita yang selamat di kejadian itu. Dari kesaksian Ilana, diketahui bahwa Hannah setiap malam selalu meminta wanita dari camp untuk membacakan buku. Besoknya, Hannah akan mengeluarkan orang yang tadi malam membacakan buku untuknya untuk keluar dari camp dan kemudian dibunuh. Mendengar semua kesaksian terhadap Hannah, Michael tidak mengerti apa yang telah terjadi terhadap Hannah. Kesaksian dari ibunya Ilana tentang malam terjadinya kebakaran gereja tersebut. Suatu hari, para tahanan disuruh untuk melakukan long march dari desa. Karena dianggap hari sudah gelap, mereka pun beristirahat di sebuah gereja. Malamnya, sebuah serangan sekutu datang sehingga menyebabkan gereja tersebut terbakar. Atap gereja tersebut habis dalam api. Alih-alih membukakan pintu gereja, para penjaga membiarkan pintu gereja tersebut terkunci, sehingga menyebabkan 300 wanita yang terjebak dalam gereja tersebut mati terlahap api. Kelima terdakwa lain memfitnah Hannah atas tuduhan bahwa dia adalah ketua dari para penjaga. Namun Hannah menyaganya. Ia bilang tidak ada ketua. Semua para penjaga sama derajatnya. Jaksa kemudian menghadirkan bukti surat laporan yang telah ditandatangani mengenai kejadian tersebut. Disertai ballpoint dan sebuah kertas kosong untuk memberikan contoh tulisannya. Dan maka dia terlihat gugup. Michael kemudian terpikirkan jika di mana Hannah itu selalu minta dibacakan bukunya, menolak untuk membaca buku, meminta untuk dipesankan saat disodori menu, Michael kemudian tersadar bahwa dari dulu
Hana selama ini ternyata adalah seorang tunaksara. Pada akhirnya dia pun membuat keputusan dan mengakui bahwa dia adalah ketua penjaga dan bertanggung jawab atas kematian 300 orang. Michael kemudian berangkat menuju rumah tahanan dan berusaha untuk menemui Hana. Namun di perjalanan, Michael tidak jadi untuk menemui Hana, yang mana akan membuka lagi luka lama yang telah ia kubur dalam-dalam. Langkah selama dia di kampusnya, Michael berusaha melupakan rasa sedihnya. Lalu dia mendekati seorang mahasiswi yang selama ini tertarik kepadanya. Telah menjalin hubungan dengan mahasiswa tersebut, ternyata tetap tidak bisa mengisi lubang dalam hatinya. Dia merasa kosong dan hampa. Lalu hasilnya adalah hukuman pun dibacakan. Kelima penjaga lain selain Hana mendapat hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu Hana dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab, maka dia dihukum kurungan seumur hidup. 10 tahun kemudian, di tahun 1976, Michael sudah memiliki anak berumur 5 tahun. Mereka melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Neustadt. Itu adalah kali pertama dalam 10 tahun. Saat ayahnya meninggal pun dia tidak datang untuk menengok. Dia mengakui bahwa berat baginya untuk kembali ke kampung halamannya tersebut. Dia kemudian menyisir kamar lamanya dan menemukan buku-buku yang dulu sering ia dibacakan kepada Hana. Michael merekam, membacakan buku-buku itu dan mengirim semua tape beserta kaset playernya kepada Hana. Sampai 4 tahun kemudian, pada tahun 1980, Michael mendapatkan surat dari kantornya yang tulisan anak-anak. Surat itu berisi 2 kalimat saja yang menyatakan bahwa ia senang dengan keinginan Michael. Hana sangat tidak menyangka akan mendengar bingkisan tersebut, karena sebelumnya ia tidak pernah menerima sesuatu, bahkan satu surat pun. Ia hidup sebatang kara sejak lama. Hana teringat kembali tahun 1950 di Neustadt. Momen Michael yang selalu membacakan cerita kepadanya. Michael secara rutin membacakan mereka cerita. Selalu senang dengan bingkisan darinya. Lalu Michael pun berusaha menjauh. Michael tetap berusaha jaga jarak meskipun dia telah membantu Hana mencarikan pekerjaan dan tempatnya untuk tinggal nanti di rumah penjara. Hana mulai menyadari posisinya ketika Michael melepaskan tangannya dari pegangannya. Michael menanyakan hal yang selama ini mengganggu perasaannya, yaitu soal kejadian meninggalnya 300 orang wanita di dalam gereja. Setelah hal tersebut ditanyakan, sepertinya dia tidak memperlihatkan rasa penyesalan maupun rasa empati. Michael tidak bisa berkata-kata dan berjanji bahwa seminggu kemudian dia akan kembali untuk menjemputnya. Seminggu kemudian Michael datang untuk menjemput Hana. Namun dia dikagetkan dengan kabar bahwa Hana telah meninggal gantung diri. Mungkin ada hubungannya dengan respon Michael sewaktu pertemuan sebelumnya. Hana meninggalkan satu surat wasiat, menyebutkan bahwa ia ingin agar mereka memberikan uang tabungannya sebesar 7.000 Deutsche Mark di bank kepada Ilana, anak dari korban yang selamat dari tragedi kebakaran di gereja tersebut. Michael pun melakukan perjalanan menuju kota New York untuk bertemu Ilana. Dia menceritakan segalanya tentang Hannah Schmidt, tentang kekurangannya dalam hal baca tulis, dan termasuk hubungan yang pernah terjadi dengannya. Ilana menolak untuk berempati, karena walau bagaimanapun, kekurangan Hannah soal kondisinya yang tunaksara tidak bisa menjadi alasan untuk tindakannya yang kejam. Michael kemudian menceritakan tentang surat wasiat Hannah dan uang 7.000 Deutsche Mark yang ia tinggalkan dalam sebuah kaleng. Michael menyerahkan kaleng itu kepada Ilana. Kaleng tersebut mengingatkannya kepada kaleng yang dulu pernah ia punya. Ilana mengambil kaleng itu untuk menjadi koleksi kenangannya, tapi menyerahkan uang di dalamnya kepada Michael. Mereka akhirnya sepakat untuk mendonasikan uang tersebut ke yayasan yang bergerak di bidang pengembangan literasi. Januari 1995, Michael berkendara bersama anaknya menuju Neustadt. Dia mengajak anaknya untuk mengunjungi makam yang ia kuburkan di gereja tersebut. Dari situ Michael menceritakan kisah perjalanan dengan wanita yang belum pernah dikenal oleh orang itu kepadanya. Sekian cerita dari roman yang berjudul Der Vorleser karya Bernhard Slim. Terima kasih.